berkutat pada apa-apa yang sudah dibahas saja gitu. Ini poin-poin seperti ini yang mesti kita kembangkan. Apa yang baru yang bisa dibahas? Karena sebetulnya banyak. Cuma kadang-kadang kita terlalu terkungkung ya, terpaku ya pada pembahasan yang sudah ada. Begitu. Makanya kalau kita melihat sebuah hasil penelitian, ya wajib hukumnya ya bagi kita untuk selalu bersikap skeptis gitu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan akidah. Kalau akidah kan nggak boleh skeptis. Kalau masalah penelitian seperti ini, hendaknya munculkan sikap skeptis supaya bisa menggelitik kita untuk menggali lebih jauh. Kalau nggak ada sikap skeptis ya nantinya nerimo gitu. Akhirnya nerima aja. Begitu. Nah selain itu, ulama kontemporer yang melakukan kajian intensif terhadap ulumul Quran, diantaranya masih banyak ulama-ulama lain yang bisa kita sebutkan, walaupun mungkin unsur novelty-nya tidak terlalu besar. Namun ada misalnya Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini termasuk salah satu pemikir. Saya tidak berbicara mengenai kontroversinya beliau, karena sebagian orang menganggap Sayyid Qutb ini pemikirannya berbahaya gitu karena radikal ya. Namun kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, misalnya di Fidhilal ini beliau juga berhasil menampilkan sesuatu yang tidak ditampilkan dalam kajian ulumul Quran atau tafsir sebelumnya, atau mungkin sudah ditampilkan namun tidak menonjol. Tapi beliau berhasil menampilkan sesuatu secara tekstual dan juga eksplisit yang pada kajian-kajian sebelumnya itu belum terlalu eksplisit. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti kajian bunyi. Tidak berbicara mengenai fonetik secara khusus. Kalau fonetik kan kajian huruf ya. Tapi beliau berbicara mengenai bunyi yang diistilahkan musiqal Quran. Musiqal Quran. Musik itu bunyi. Bukan musik alat musik, bukan. Bukan musik alat musik, bukan ya. Jadi bukan berarti beliau ngomongin alat musik atau tangga nada do re mi fa sol la si do, bukan. Tapi bagaimana kemudian beliau menjelaskan fenomena bunyi dalam bacaan Al-Quran. Bukan membicarakan makhraj, sifat, hukum, bukan. Tapi fenomena bunyinya itu sendiri secara umum. Yang diistilahkan musiqal Quran. Ini diambil dari istilah syair, musiqal syi'ri. Dalam bidang syair ada yang namanya musiqal syi'ri, musik syair. Bukan alat musik, bukan. Tapi bagaimana fenomena bunyi syair. Ada misalnya musiqah dakhiliyah, musiqah kharijiyah. Itu permasalahan yang langka, jarang sekali dibahas. Coba gali lebih jauh, akan sangat menarik. Karena nanti kajiannya itu akan sangat berkaitan dengan tarkib, susunan ayat. Ada beberapa susunan kalimat di dalam Al-Quran yang tidak umum digunakan oleh orang-orang Arab. Yang sederhana adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tarkib ini walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu tarkib yang jarang digunakan oleh orang-orang Arab. Susunan seperti itu. Nah, itu bisa dikaji sebetulnya. Bisa jadi deskripsi sebetulnya satu ayat itu. Dari sudut pandang apa? Sudut pandang bunyinya. Sudut pandang bunyinya. Wallahu a'lam. Itu banyak sah. Termasuk nanti ada kaitan dengan hadzaf dalam Al-Qur'an dan lain sebagainya. Itu bisa dikaitkan dengan fenomena bunyi yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi yang juga beliau punya tafsir Maraghi, beliau yang terlalu istilahnya ya, terlalu logika sentris ya. Bahkan ada yang menuduh beliau ini Mu'tazilah, padahal enggak sampai Mu'tazilah sebetulnya. Karena memang beliau cenderung banyak menggunakan pendekatan logika. Muhammad Abdullah Darraz, Jamaluddin Al-Qasimi, Syekh Subi Shalih yang juga banyak menjadi referensi dalam kitab ini. Syekh Mana'ul Qattan, kurang N, 1, dan lain sebagainya. Ini beberapa ulama yang bisa dijadikan rujukan dalam pembahasan kajian ulumul Quran. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah 17.51, masih ada waktu sedikit. Novelty itu kebaruannya. Novelty itu kebaruan, sesuatu yang baru, yang belum dibahas atau belum banyak diungkap oleh para ulama sebelumnya. Nah, itu bagus ya. Seperti itu. Dan memang salah satu ciri khas karya ilmiah itu harusnya itu punya novelty. Makanya kan kalau kita nyusun skripsi itu kan ada penelitian terdahulu. Ya,
sebagai pembanding. Jangan sampai kita sama gitu meneliti. Ngapain meneliti sesuatu yang sama? Jadi kita sebutkan dulu penelitian-penelitian terdahulu dan kemudian kita sampaikan apa bedanya penelitian yang kita lakukan dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Kalau sama, ya buat apa kalau sama? Makanya beberapa orang kadang-kadang suka bilang kan, Ustadz kenapa nggak nulis buku tentang ini, kenapa nggak nulis buku tentang itu? Saya bilang kalau ada orang lain yang sudah melakukannya, buat apa saya melakukan? Jadi saya hanya akan menulis kalau memang itu sesuatu yang baru. Demikian ya. Sudah mau adzan ya? Sebentar lagi. Baik, sampai di sini. Untuk menghubungi saya bisa lewat bisa nanti bisa minta aja nomornya ke institusi, nggak masalah insya Allah. Atau saya catat lah ya nomor HP saya. Cuma HP ini nomor ini gantian dengan admin dipegangnya, tapi nggak apa-apa karena kalau nomor pribadi malah saya jarang buka. Jadi mendingan hubungin nomor yang ini HP kedua saya, jadi saya gantian pegangnya dengan istri. Cuma malah lebih sering dibuka yang ini. Kalau nomor sendiri kadang-kadang jarang buka. Jadi silakan kalau misalnya mau menghubungi bisa tanya dan lain sebagainya. Cuma kalau Afan kalau misalnya slow respon ya. Afan kalau slow respon. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan wahyu. Kita sedikit perdalam poin-poin fasal atau masailnya. Nanti bisa kita diskusi lebih banyak. Harapannya begini ya, para asatidz sekalian, dikaji dulu sebelum masuk perkuliahan ini. Nah sekarang kan itu udah tahu nih. Oh berarti nanti kita mau membahas wahyu. Coba dikaji dulu pembahasan wahyu. Entah itu searching, entah itu baca buku, entah itu diskusi dengan ChatGPT, itu nggak masalah. Diskusi dengan ChatGPT itu lumayan gitu ya. Tapi jangan percaya 100% ya, kalau sama ChatGPT kadang-kadang suka ngaco dia. Begitu. Sehingga nanti ketika perkuliahan itu lebih kaya, ya lebih kaya pembahasannya. Demikian. Afwan Zidan, kalau misalnya ada banyak kekurangan atau ada kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fanaqtafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.